Kekecewaan Ultras Malaya memuncak. Malaysia ditahan imbang oleh Kamboja di laga perdana Piala AFF 2024. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Kalau sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Kemarahan memuncak di kalangan Ultras Malaya, kelompok supporter fanatik timnas Malaysia, setelah tim kesayangan mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja dalam laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Hasil ini memicu kritik tajam terhadap performa skuad Harimau Malaya, terutama mengingat lawan mereka, Kamboja, berada jauh di peringkat FIFA. Babak pertama, Malaysia unggul dengan sundulan Wilkin. Pertandingan yang berlangsung di stadion penuh dukungan untuk timnas Malaysia dimulai dengan tempo cukup tinggi. Kedua tim saling mencoba membaca permainan lawan dalam 20 menit awal. Perlahan namun pasti, Malaysia yang diasuh oleh Pau Marty Vicente mulai mendominasi permainan. Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-35 melalui sundulan Stuart Wilkin. Memanfaatkan umpan matang dari sisi sayap, Wilkin yang berdiri bebas di kotak penalti sukses menggetarkan jala gawang Kamboja. Gol ini disambut sorakan meriah oleh Ultras Malaya yang memenuhi stadion. Skor 1-0 untuk keunggulan Malaysia bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua, kejutan Kamboja ditantang Pasukan Angkor. Memasuki babak kedua, situasi berubah drastis. Timnas Kamboja yang dijuluki Pasukan Angkor tampil lebih agresif dan penuh percaya diri. Hasilnya, pada menit ke-52, Abdelkader Coulibaly berhasil menyamakan kedudukan melalui sebuah serangan balik cepat. Gol ini menjadi titik balik dalam pertandingan. 8 menit berselang, tepatnya di menit ke-60, Sati menambah keunggulan untuk Kamboja. Memanfaatkan kesalahan pertahanan Malaysia, Sati dengan tenang menaklukkan kiper Harimau Malaya. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Pasukan Angkor, membuat Ultras Malaya terdiam sejenak. Melihat timnya tertinggal, Pau Marty Vicente segera melakukan sejumlah perubahan taktik. Intensitas serangan ditingkatkan, dan Malaysia bermain lebih menyerang. Perubahan ini membuahkan hasil pada menit ke-74 ketika Fergus Tierney mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya meluncur deras ke sudut gawang Kamboja, membuat skor kembali imbang 2-2. Meski terus menekan di sisa waktu, Malaysia gagal mencetak gol tambahan. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2, hasil yang jauh dari harapan para pendukung Harimau Malaya. Dampak hasil imbang, posisi di ranking FIFA terguncang. Hasil imbang ini memberikan dampak buruk bagi timnas Malaysia tidak hanya di tabel grup B, tetapi juga di peringkat FIFA. Malaysia yang sebelumnya berada di peringkat 103 dunia kehilangan 0,9 poin akibat hasil ini. Total poin mereka turun dari 11.05 menjadi 11.19,15. Jika Malaysia kalah dalam pertandingan ini, mereka berpotensi turun ke peringkat 104 dunia. Sebagai perbandingan, timnas Indonesia masih berada di peringkat 125 dunia, unggul 8 anak tangga dari Malaysia. Kekecewaan ini semakin mendalam karena lawan Malaysia adalah Kamboja yang menempati peringkat 110 dunia. Dengan jarak peringkat yang cukup jauh, hasil imbang ini dianggap sebagai kemunduran besar bagi Harimau Malaya. Ultras Malaya, yang dikenal dengan dukungan fanatik dan tak kenal lelah untuk tim nasional, tak dapat menyembunyikan kekecewaan mereka. Media sosial dipenuhi dengan kritik pedas terhadap performa tim. Banyak yang mempertanyakan strategi Pau Marty Vicente, terutama dalam mengantisipasi serangan balik Kamboja yang menjadi kunci gol mereka. Kita kalah strategi melawan tim peringkat 120 dunia. Apa yang salah dengan tim ini? Tulis salah satu penggemar di media sosial. Beberapa lainnya bahkan menuntut perubahan besar dalam tim sebelum laga berikutnya, di depan. Hasil imbang ini membuat langkah Malaysia menuju semifinal Piala AFF 2024 menjadi lebih berat. Di grup B, Malaysia masih harus menghadapi dua lawan tangguh, yakni Thailand dan Singapura. Thailand dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia Tenggara.
Sementara Singapura adalah tim yang sering merepotkan Malaysia di berbagai ajang. Pertandingan berikutnya melawan Timor Leste pada Rabu, 11 Desember 2024, pukul 20 IB akan menjadi ujian penting. Malaysia tidak hanya harus menang, tetapi juga harus melakukannya dengan cara yang meyakinkan untuk mengembalikan kepercayaan diri tim dan dukungan dari para penggemar. Sementara itu, Kamboja akan bertandang ke markas Singapura. Jika Kamboja mampu meraih hasil positif di pertandingan tersebut, tekanan bagi Malaysia akan semakin besar. Harapan dan evaluasi, meskipun hasil ini mengecewakan, masih ada harapan bagi Malaysia untuk bangkit. Pau Martip Sente harus segera mengevaluasi kelemahan timnya, terutama dalam mengantisipasi serangan balik dan meningkatkan efektivitas di depan gawang. Selain itu, dukungan Ultras Malaya juga diharapkan tetap solid meskipun kekecewaan melanda. Seperti yang sering terjadi, kritik keras dari pendukung sejati dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil lebih baik. Pertanyaan besar kini adalah, apakah Malaysia mampu membalikkan keadaan dan membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Asia Tenggara? Kontroversi di tengah hasil imbang, pengamat Malaysia sindir pemain muda Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Di tengah kekecewaan akibat hasil imbang 2-2 melawan Kamboja dalam laga pembuka Piala AFF 2024, sejumlah pihak di Malaysia justru mengalihkan perhatian mereka dengan menyoroti penampilan Timnas Indonesia di ajang yang sama. Kritik diarahkan pada keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang membawa skuad dengan mayoritas pemain muda berusia rata-rata 22 tahun. Sindiran pengamat Malaysia. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia menyebut keputusan Shin Tae-yong berpotensi membuat Indonesia menjadi bulan-bulanan di Piala AFF kali ini. Mereka berargumen bahwa minimnya pengalaman pemain muda Indonesia akan menjadi kelemahan utama, terutama ketika harus menghadapi tim-tim tangguh seperti Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia datang dengan rataan usia 22 tahun. Ini adalah keputusan yang cukup berani, tetapi juga berisiko tinggi. Pemain-pemain mereka mungkin punya bakat, tapi pengalaman sangat diperlukan di turnamen seperti ini, ujar salah satu pengamat asal Malaysia dalam sebuah wawancara lokal. Kritik ini tak hanya datang dari kalangan pengamat, tetapi juga dari beberapa pendukung fanatik Malaysia. Di media sosial, banyak komentar yang mempertanyakan apakah skuad muda Indonesia mampu bertahan dari tekanan kompetisi sebesar Piala AFF. Shin Tae-yong mungkin ingin membangun generasi masa depan, tapi Piala AFF bukan tempat eksperimen. Mereka mungkin akan kesulitan lolos dari fase grup, tulis salah satu akun pendukung Malaysia di platform X. Keberanian Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong untuk membawa skuad muda sejatinya bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan itu telah lama dikenal dengan pendekatan progresifnya dalam membangun tim. Shin memilih untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda agar mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional, sekaligus mempersiapkan generasi baru untuk masa depan Timnas Indonesia. Meski demikian, risiko besar memang mengintai. Di grup yang dihuni tim-tim kuat seperti Vietnam dan Filipina, tekanan untuk meraih hasil positif sangat tinggi. Namun, Shin Tae-yong percaya bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing. Usia muda bukan penghalang untuk tampil baik. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang kami untuk membangun fondasi kuat bagi sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum turnamen dimulai. Respons pendukung Indonesia. Di sisi lain, sindiran dari pihak Malaysia terhadap skuad Indonesia memicu respons beragam dari para pendukung Timnas Garuda. Banyak yang merasa bahwa kritik tersebut tidak berdasar, mengingat Indonesia memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang telah tampil di kompetisi internasional seperti Piala Asia U23 dan SEA Games. Lebih baik membawa pemain muda dengan visi masa depan daripada terus mengandalkan pemain tua tanpa hasil. Malaysia sendiri gagal menang melawan Kamboja, jadi lebih baik mereka fokus pada tim mereka, tulis salah satu supporter Indonesia di media sosial. Pendukung lainnya justru menilai bahwa sindiran dari Malaysia mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap potensi Timnas Indonesia. Kalau mereka menyinggung Indonesia, itu artinya mereka takut. Pemain muda kita punya kecepatan dan kreativitas yang tidak dimiliki banyak tim lain, ujar seorang penggemar di forum diskusi sepak bola. Tantangan untuk kedua tim. Baik Malaysia maupun Indonesia menghadapi tantangan berat di Piala AFF 2024.
Malaysia, yang harus puas dengan hasil imbang melawan Kamboja, masih memiliki 2 laga sulit melawan Thailand dan Singapura. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.